Hai, gue Pita. Gue adalah seorang pengejar FIRE, Financial Independence Retire Early. FIRE adalah gaya hidup di mana seseorang secara cepat berusaha mengumpulkan aset investasi senilai 25 tahun biaya hidup dengan return investasi yang cukup, dan setelah tercapai, bercita-cita hidup dari return tersebut selama mungkin. Strategi yang gue sebutkan tadi itu sering disebut sekarang sebagai traditional FIRE. Namun sejalan dengan makin dikenalnya gaya hidup FIRE, komunitasnya sendiri mulai melakukan beberapa modifikasi terhadap strategi tradisional itu. Komunitas ini ingin menyesuaikan dengan kondisi dan aspirasi hidup masing-masing. Kali ini gue akan membahas beberapa modifikasi FIRE tradisional buat lu yang mungkin sedang mencari beberapa alternatif. Yang pertama, Lean FIRE. Seperti judulnya, Lean FIRE adalah FIRE dengan budget yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan FIRE biasa. Para pengejar Lean FIRE biasanya memiliki budget yang lebih rendah dari FIRE tradisional karena angka financial independence mereka lebih mudah dicapai dibandingkan FIRE tradisional. Contohnya A adalah seseorang dengan penghasilan 20 juta sebulan dan ia biasanya hidup dengan budget 10 juta sebulan atau 120 juta setahun. Ini berarti savings rate-nya adalah 50%. Kalau ia mengejar FIRE tradisional, maka A menargetkan untuk membangun aset investasi senilai 3 miliar atau 25 kali dari biaya hidupnya. Ia bisa berusaha mengurangi biaya hidupnya sehingga misalnya menjadi 5 juta sebulan atau 60 juta setahun dengan savings rate 75%. Dengan strategi ini, ia membuat angka financial independence-nya menurun menjadi 1,5 miliar dan akhirnya A bisa mencapai lebih cepat target financial independence-nya. Tapi ini dengan konsekuensi, setelah ia mencapai financial independence, A harus mempertahankan gaya hidup 5 juta sebulan ini berkepanjangan. Yang kedua, Fat FIRE. Seperti namanya, total kebalikan dari Lean FIRE. Intinya, Fat FIRE adalah gaya hidup yang diinginkan oleh semua orang saat mencapai financial independence. Mereka adalah orang yang ingin mencapai financial independence tapi dengan gaya hidup di atas standar FIRE tradisional. Biasanya para pengejar Fat FIRE adalah orang dengan penghasilan yang tinggi yang ingin menjalani hidup pensiun dengan lebih mewah dan lebih nyaman. Tentunya dengan konsekuensi, angka target financial independence mereka pun akan lebih tinggi daripada FIRE tradisional. Yang ketiga, kalau dengar kata barista, maka yang terbayang tentu saja adalah barista di kedai kopi. Para pengejar barista FIRE adalah mereka yang telah bekerja untuk mengumpulkan aset investasi yang bisa menghasilkan return cukup untuk kebutuhan minimum mereka. Sementara untuk sisanya kalau mereka ingin traveling atau melakukan kegiatan rekreasi lainnya, mereka penuhi dengan mengambil pekerjaan yang tidak terikat atau freelance sambil terus membangun aset investasi mereka sehingga angka financial independence yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan minimum hidup, para barista FIRE bisa lepas dari ikatan pekerjaan full-time. Mereka bisa memilih menjadi digital nomad atau melakukan remote working, sehingga dalam hal ini, dua hal dalam hidup bisa mereka genggam sekaligus. Tidak perlu lagi bekerja mati-matian full-time, tapi juga tetap dapat aktif dan menggunakan kemampuan serta pengalaman di dunia kerja mereka selama ini. Yang keempat, Coast FIRE. Agak mirip dengan barista FIRE, namun tidak sama. Para pengejar FIRE biasanya memulai perjalanan mereka lebih awal dan membiarkan waktu serta compound interest yang membawa mereka melewati target financial independence. Mereka rata-rata memulai berinvestasi sedini mungkin. Nah, gue agak hitung-hitungan ya. Misalnya again si A, dia menargetkan pensiun dengan aset investasi 3 miliar. A telah mulai punya penghasilan sendiri misalnya dari umur 17 tahun, entah dari freelance atau berbisnis ketika ia sekolah dan kuliah. Ia menyisihkan semua yang ia kumpulkan selama 5 tahun dari umur 17 sampai 22 dan berhasil mencapai aset sebesar 500 juta. Uang tersebut kemudian A investasikan dengan return rata-rata 7% setahun dan dalam waktu 27 tahun
tanpa perlu menyentuh sama sekali investasinya, A akan mencapai angka financial independence-nya di umur 49 tahun. Umur yang masih cukup awal dibandingkan dengan umur pensiun tradisional pada umumnya. Setelah menyisihkan aset investasi sebesar 500 juta tersebut, A pun bisa hidup tanpa perlu terikat dengan keharusan bekerja secara full-time. Per umur 22 tahun, A cukup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja tanpa perlu lagi berkontribusi ke investasinya. Ia bisa mengambil pekerjaan misalnya beberapa bulan dalam setahun, kemudian sisanya ia gunakan untuk melakukan hal-hal yang lain seperti traveling dan mengejar hal-hal sesuai dengan minatnya. Sementara di latar belakang, investasi A yang sebesar 500 juta itu akan terus-menerus bertumbuh sejalan dengan compound interest hingga dia mencapai target financial independence-nya. Demikianlah beberapa modifikasi strategi FIRE yang dikembangkan oleh komunitas FIRE sendiri. Karena memang tujuan dari komunitas FIRE adalah mencapai kebebasan finansial, namun sesuai dengan pilihan hidup masing-masing. Perlu gue ingatkan, FIRE itu tidak cocok untuk semua orang. Pertama-tama, kita perlu mengenal diri sendiri. Apa tujuan kita ingin mencapai financial independence? Karena kita ingin mengejar keleluasaan bekerja di hal-hal yang menjadi interestnya kita. Mungkin modifikasi seperti barista FIRE atau coach FIRE bisa menjadi alternatif bagi orang yang ingin mencapai kebebasan financial independence dengan lebih awal tanpa harus menunggu mencapai keseluruhan angka target financial independence. Tapi kalau tujuan kita adalah gue mau berhenti, gue stres dengan pekerjaan sehari-hari, mungkin sebenarnya FIRE bukan jawabannya. Setelah mencapai FIRE pun, kita akan dihadapi dengan tantangan selanjutnya. Now what? Tanpa tujuan yang jelas, gue sering menyaksikan seringkali masa pensiun pun gak jadi masa yang menyenangkan. Yang jelas, apapun tujuan kita dalam hidup, mari kita berusaha sama-sama untuk belajar mengelola keuangan. Agar kita bisa menempatkan diri kita di posisi financial yang lebih baik dari sebelumnya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!